Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. BHS, The Art of Craftsmanship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa muwala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabatku, sahabat Al-Bajah TV dan Radio Network dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan atas karena nikmatnya, sehingga pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara yang mulia dan di bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan, bisa beribadah di bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang banyak dan mendapatkan pahala pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terbebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Bajah TV dimanapun Anda berada, salat itu nikmat, meninggalkannya adalah maksiat. Salat nikmat ini adalah kalimat yang perlu kita gaungkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita praktekkan. Bahwa kita renungkan, yaitu salat adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seseorang itu tidak akan bisa melaksanakan salat kecuali orang itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu tidak akan diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah-ibadah apapun itu, salat, puasa, zakat, haji, kecuali dia pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salat ini adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat di pasar, di jalanan, di pekerjaannya seseorang, profesi apapun yang mereka kerjakan, mereka rela, mereka mampu untuk memikul beban, memikul beras, memikul semen, memikul sesuatu yang berat berjam-jam. Akan tetapi kadang-kadang dia belum tentu bisa mendapatkan keringanan dari Allah atau mendapatkan melaksanakan sholat dengan ringan, dengan gampang, dengan mudah. Maka kita perlu syukuri bahwa sholat itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat adalah salah satu wasiat dari Rasulullah SAW sebelum beliau wafat. Beliau mengatakan, beliau bersabda, as-salah. Sholat. Hati-hati sholat. Jangan sampai kau tinggalkan sholat. Siapapun dirimu, apapun pekerjaanmu, profesimu sebagai apapun, usianya berapapun, kita sholat. Dan mari kita sholat. Dan sholat ini adalah ibadah yang unik. Ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan di dalamnya. Ibadahnya enteng, waktunya sedikit. Coba kalau misalnya kita dalam kehidupan kita ya sholat 5 waktu nih. Sholat 5 waktu ini kita kerjakan dalam sehari semalam. Itu misalnya satu kali sholat, anggap saja misalnya 5 menit sampai 10 menit. Dikali 5 kali sholat. Anggap aja misalnya 5 menit. Kita mengerjakan sholat 5 menit kali 5 itu hanya 25 menit. Atau setengah jam lah kurang lebih. Dalam 24 jam. Artinya dari 24 jam ini kita ambil setengah jamnya untuk mengerjakan sholat. Apa sulitnya? Makanya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang mengerjakan sholat itu hidupnya akan nikmat. Orang yang senantiasa menjaga sholatnya, dia akan menjadi hamba yang terarah hidupnya.
menjadi orang yang bisa mengerjakan hal-hal yang lainnya. Karena orang yang sholat itu, dia itu akan dengan ibadah-ibadah lainnya akan mudah. Sholat aja dia bisa, apalagi dengan puasa, apalagi dengan zakat, apalagi dengan haji, apalagi dengan zikir ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai tinggalkan sholat, jangan sampai tinggalkan sholat. Dan sholat ini kita koreksi diri masing-masing untuk mengerjakan sholat. Kemudian setelah kita sudah mengerjakan sholat, kita perhatikan, kita lihat anak-anak kita. Kita ajarkan anak-anak kita dari mulai usia 7 tahun. Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum wahum abna'u sab'in. Muru auladakum. Perintahkanlah mereka, anak-anakmu untuk sholat. Mereka di usia 7 tahun. Sampai Rasulullah SAW memperhatikan jika mereka sudah berusia 10 tahun maka udribuh. Maka pukullah mereka. Pukulnya tapi dengan ini ya, dengan siwak ya, bukan dengan memukul yang sampai memar atau sampai dia celaka ya, bukan yang. Nah, kemudian setelah itu kita perhatikan keluarga kita, suami istri kita, apakah mereka sudah sholat atau belum? Keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, sahabat kita ingatkan mereka untuk sholat. Kemudian juga diantaranya adalah yang punya karyawan, yang ada dalam naungannya, siapapun yang ada dalam naungannya, maka dia wajib untuk bisa menyuruh mereka untuk sholat. Yang punya karyawan, bos yang punya karyawan, maka dia wajib menyuruh anak buahnya atau karyawannya untuk sholat. Yang punya pembantu di rumahnya, maka suruhlah mereka untuk sholat. Sholat itu nikmat dan meninggalkannya adalah maksiat. Mari kita jaga sholat kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita sendiri dari sholat. Karena sholat, ketahuilah satu kali sholat saja itu bisa menyebabkan seseorang itu masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini saja, semoga Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita, jadikan orang ahli sholat semuanya dimudahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atlas, inspiring the world. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BASTEX.